Assalamualaikum. Kepada yang terhormat Bapak Roni Fasra, SPDM, selaku dosen pembimbing 1, dan Bapak Rai Dwi Panili, SE, Eskom, Mkom, selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, saya Haliza Afif Fadlia dengan NIM 17124222012 akan mempresentasikan seminar proposal pengembangan media arsip berbasis EPSIT pada PT XYZ. Baik, di sini terdapat tiga pokok pembahasan, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut organisasi untuk beradaptasi dari kearsipan tradisional menuju kearsipan modern. Nah, di Departemen Produk Marketing PT XYZ, pengolahan arsipnya masih dilakukan secara manual menggunakan lemari fisik, sehingga kapasitas lemari tidak lagi mencukupi, terjadi penumpukan dan memperlambat pencarian dokumen. Nah, berdasarkan dari hasil observasi, sampel 120 dokumen permintaan customer, karyawan memerlukan waktu temu balik dengan rata-rata 11 menit per dokumen dan sebesar 14% dokumen sulit ditemukan pada pencarian pertama. Selain itu, permintaan internal untuk rekap bulanan permintaan customer membutuhkan waktu 4 hari jam kerja setiap akhir bulan karena pencarian dan pengetikan ulang data. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu dikembangkan media arsip berbasis EPSIT untuk mempermudah dokumen dilihat, dikelola, dan ditemukan dan dipakai kembali serta dapat mempercepat pencarian informasi. Nah, di sini terdapat dokumentasi dari peneliti berupa lemari arsip yang penuh dan terjadi penumpukan di luar lemari. Nah, kemudian peneliti melakukan wawancara singkat dengan karyawan terkait tempat penyimpanan. Nah, partisipan ini mengatakan bahwa lemari sudah penuh, berkas kami taruh sementara di atas lemari. Jadi pas dicari sering tercampur yang butuh waktu lebih lama. Nah, partisipan ini juga mengatakan terkait waktu temu balik arsipnya. Kalau dokumen lama, biasanya bongkar tumpukan map di lemari dulu. Bisa mencapai 10-15 menit baru ketemu. Nah, kadang malah tidak ada di tempat yang seharusnya. Lalu peneliti melakukan riset dengan menyebarkan kuesioner kepada 6 orang karyawan di Departemen Produk Marketing PT XYZ. Nah, riset ini digunakan untuk memperkuat data dan karyawan mengatakan arsipnya. Nah, berdasarkan dari hasil riset ini, sebesar 83,3% karyawan tidak setuju dan sebesar 16,7% karyawan sangat tidak setuju mengenai penyimpanan arsip di Departemen Produk Marketing PT XYZ sudah dilakukan dengan baik. Nah, opini ini sejalan dengan hasil observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti selama melakukan observasi. Nah, selanjutnya dari hasil riset juga menunjukkan sebesar 50% karyawan menjawab sangat setuju dan 50% ketika ditanya karyawan kesulitan menemukan dokumen permintaan customer dalam waktu cepat. Nah, opini ini juga sejalan dengan hasil wawancara singkat penulis dengan partisipan bahwa waktu yang diperlukan untuk menemukan dokumen lama sekitar 10-15 menit. Lalu di sini terdapat analisis kebutuhan dan tujuan penelitian. Nah, analisis kebutuhannya berdasarkan observasi bahwa mengelola arsip dokumen permintaan customer secara manual. Lalu kapasitas lemari tidak lagi mencukupi, terjadinya penumpukan dokumen di luar lemari arsip dan pencarian dokumen dengan rata-rata 11 menit per dokumen dan 14% dokumen sulit ditemukan pada pencarian pertama. Nah, berdasarkan dari hasil riset, besar 100% karyawan merasakan kurangnya penyimpanan arsip yang baik. Nah, lalu 100% juga karyawan kesulitan menemukan dokumen permintaan penawaran dalam waktu cepat. Nah, tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama itu merancang desain media arsip berbasis EPSIT yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di Departemen Produk Marketing PT XYZ. Dan yang kedua memperoleh informasi mengenai kelayakan dari media arsip berbasis EPSIT pada Departemen Produk Marketing PT XYZ. Lalu bab 2, kajian pustaka. Nah, di sini terdapat 3 teori yang relevan. Yang pertama itu arsip. Nah, arsip menurut Arin Shakila Simanusong pada tahun 2024
Arsip merupakan produk sampingan dari aktivitas individu atau organisasi terlepas dari bentuk atau media di mana ia ditangkap dan dapat diambil dan digunakan sebagai bukti transaksi. Lalu, arsip digital menurut Setiarto pada tahun 2025 bahwa arsip digital adalah dokumen atau catatan penting yang dikelola, disimpan, dan diakses melalui sistem elektronik untuk tujuan pelestarian, referensi, bukti hukum, dan keperluan administratif. Lalu, EPSIT adalah salah satu platform pengembangan aplikasi tanpa kode yang memberikan solusi pragmatis untuk mempercepat proses digitalisasi. Nah, menurut Fauzin dan Maula pada tahun 2024, EPSIT dapat digunakan dengan mudah dari sisi pengembangan dan penggunaan user. Lalu, di sini terdapat matris proyek terdahulu. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian pertama bahwa model EDI atau Analysis Design Development Implementation Evaluation dengan objek uji coba Departemen Produk Marketing PT XYZ. Nah, fokusnya itu pada kendala arsip fisik di Departemen Produk Marketing dengan mengembangkan media arsip berbasis platform, melakukan EPSIT sebagai prototipe web atau aplikasi. Nah, lalu pada penelitian kedua, pembedanya itu ada pada objek dan konteks, yaitu Departemen Produk Marketing PT XYZ menangani dokumen permintaan customer dengan mengembangkan media arsip berbasis AppSheet. Nah, fokusnya yaitu mengurangi penumpukan fisik, mempercepat temu balik, meminimumkan risiko dokumen hilang atau berdebu, dan mempercepat rekap bulanan permintaan customer. Hasil uji cobanya yaitu Departemen Produk Marketing yang mengelola dokumen permintaan customer. Lalu urgensi pada penelitian ini yaitu ruang simpan fisik, penumpukan dokumen di luar lemari arsip, potensi kerusakan fisik arsip, serta dampaknya langsung ke kecepatan pembuatan penawaran ke customer. Selanjutnya, model solusi yang ditawarkan dari aplikasi ini yaitu bentuk dan sasaran penggunanya. Nah, bentuknya itu aplikasi mobile web AppSheet yang dapat diakses melalui smartphone atau desktop pengguna. Dan sasaran penggunanya yaitu karyawan Departemen Produk Marketing yang membutuhkan akses cepat ke data historis dan data aplikasi permintaan customer. Lalu landasan konsep dan rasional solusi. Nah, ini didasarkan pada prinsip digital transformation dengan konsep low code atau no code development menggunakan AppSheet untuk menciptakan solusi cepat dan fleksibel tanpa ketergantungan pada programmer profesional. Nah, komponen dari aplikasi ini ada tiga. Yang pertama itu formulir dokumen, fitur pencarian, dan fitur tampilan data berdasarkan kategori. Nah, keunggulan dari aplikasi ini juga ada empat, yaitu pengembangan 100% menggunakan platform no-code. Lalu yang kedua mampu mengurangi penumpukan dokumen fisik sehingga menjaga kondisi fisik arsip. Lalu yang ketiga meningkatkan kecepatan temu balik arsip dengan target berkurang 50% dari waktu rata-rata 11 menit. Dan yang terakhir menambahkan fleksibilitas untuk customize fitur tambahan di masa depan. Nah, fokus pada proyek ini, pada sisi ruang lingkup proyek, terbagi menjadi tiga, yaitu perancangan user interface dan user experience prototipe aplikasi arsip menggunakan Exit. Nah, implementasi dan uji cobanya hanya pada produk dokumen permintaan customer produk Departemen Produk Marketing. Lalu yang terakhir penggunanya yaitu karyawan Departemen Produk Marketing yang menjadi sampel uji coba. Nah, batasan pada proyek ini juga ada tiga, yaitu fungsi aplikasi dibatasi pada proses pengarsipan, penyimpanan, dan terbalik. Pengujian sistem dilakukan dalam skala kecil dan tidak membahas aspek keamanan cyber yang kompleks. Nah, pertanyaan pada penelitian ini yaitu ada dua, yaitu bagaimana desain media arsip berbasis AppSheet yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di Departemen Produk Marketing PT XYZ, dan bagaimana tingkat kelayakan dari media arsip berbasis AppSheet pada Departemen Produk Marketing PT XYZ. Nah, indikator keberhasilan proyek ini ada empat. Yang pertama itu waktu temu balik arsip berkurang 50%. Tingkat kepuasan pengguna mencapai 80%, dan data arsip tersimpan secara tertutup dan dapat diekspor tanpa error, serta aplikasi berfungsi untuk proses input dan pencarian arsip selama periode uji coba. Ketiga, metode penelitian. Proyek ini dilaksanakan pada bulan Juni 2025 sampai Desember 2025, yaitu tempatnya PT XYZ yang bergerak di distribusi dan perdagangan baja khusus, gas, dan manufaktur. Nah, lokasinya ini ada di Jakarta. Lalu langkah-langkah pelaksanaan proyeknya. Nah, proyek ini menggunakan metode research and development.
yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti sehingga menghasilkan produk baru dan selanjutnya menguji kelayakan serta keefektifan produk tersebut. Nah, model pengembangannya menggunakan model EDI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, model ini dipilih karena dapat beradaptasi dengan sangat baik dalam berbagai kondisi serta adanya revisi dan evaluasi setiap tahapnya. Lalu, pada tahapan EDI ini ada perancangan atau desain. Nah, di sini terdapat alur pengembangan media arsip. Yang pertama itu karyawan membuka link aplikasi arsip dan login. Lalu tersedia tombol input arsip baru. Nah, di tombol ini kita mengisi metadata dan mengunggah soft copy dokumen permintaan customer. Nah, lalu data tersebut disimpan di database. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu pencarian dokumen dan fitur kategori dan menampilkan chart. Nah, lalu dokumen ini dapat diekspor ke PDF sebagai arsip laporan. Lalu kita bisa log out. Data dan materialnya, di sini ada jenis data. Nah, datanya itu ada dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Nah, data kualitatif ini diperoleh dari masukan, tanggapan, dan rekomendasi para ahli menilai kelayakan produk. Nah, data kuantitatif dikumpulkan melalui angket yang disebarkan kepada ahli media dan ahli materi untuk memberikan penilaian terhadap kelayakan produk yang telah dikembangkan. Nah, teknik pengumpulannya di sini, pengumpulan datanya di sini ada tiga, yaitu observasi, wawancara, dan angket. Nah, wawancaranya ini dilakukan secara semi struktur di mana peneliti memiliki panduan pertanyaan, namun tetap memberikan kebebasan kepada informan. Nah, angketnya ini diberikan kepada ahli media dan ahli materi untuk mengetahui tanggapan mereka mengenai media arsip berbasis exit. Lalu di sini terdapat instrumen penelitian berdasar untuk ahli media dan ahli materi. Nah, untuk ahli media ini, angkatnya dirancang untuk menguji kelayakan dari aspek usability, fungsional, dan tampilan komunikasi visualnya. Nah, lalu pada angket untuk ahli materi, angket ini ditujukan untuk ahli materi untuk mengevaluasi kelayakan media arsip dari berbagai aspek, yaitu desain sistem, isi sistem, bahasa, dan komunikasi. Di sini juga terdapat dua teknik analisis data. Yang pertama itu teknik analisis kualitatif. Nah, teknik ini berasal dari saran dan masukan ahli media dan ahli materi. Nah, lalu pada analisis kuantitatif melibatkan pengolahan data numerik yang diperoleh dari angket instrumen. Nah, di sini terdapat tiga tahapan. Yang pertama itu terdapat skor jawaban dari skala Likert. Nah, ini dibagi menjadi 5 kategori. Nah, lalu setelah itu dihitung menggunakan perhitungan persentase. Setelah perhitungan persentasenya keluar, dapat dikategorikan melalui persentase kategori kelayakan. Nah, di sini juga terdapat 5 kategori. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.